Berarti kemungkinan kalau turun nanti bisa sampai ke Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Beberapa waktu yang lalu, itu saya bikin analisa untuk jangka panjang gold ya. Kalau teman-teman trading di gold saat ini pasti tahu kalau gold itu sedang turun, trennya itu sedang turun. Nah, gold itu turun kan penyebabnya setelah dia naik di level tertinggi, bahkan sudah membentuk all time high dari sebelumnya ya. Itu kalau nggak salah waktu FOMC atau waktu suku bunga ya, suku bunga FOMC tapi bulan yang lalu. Kemudian dia kan turun drastis ya, turun naiknya itu cepat. Terus di beberapa chart itu ada yang sampai di level 2090-an, ada yang sampai di 2080-an, ada yang sampai di 2070-an. Yang jelas dia sudah membentuk all time high dari sebelum-sebelumnya ya, dari harga-harga sebelumnya itu ya untuk gold. Nah, setelah itu kan langsung koreksi ya, koreksi turun, dan koreksi turunnya itu sampai berapa kan itu menjadi pertanyaan para trader saat ini. Nah, saya sudah buat analisanya dan sudah saya share di grup Telegram analisanya itu ini ya. Kalau nggak salah saya share itu di tanggal berapa ya di grup Telegram. Nah, buat teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram saya, teman-teman bisa bisa langsung saja klik di kolom deskripsi video di bawah ini ya. Teman-teman bisa klik di situ. Saya bikin analisanya itu udah lama sebetulnya, kalau nggak salah 2 mingguan sebelumnya, terus baru saya share di grup Telegram itu tanggal 17 Mei. Sekarang tanggal 26 Mei ya. Sekarang pas video ini dibuat. Nah, kalau pas videonya diupload ya kurang tahu. Nanti kita lihat aja nanti ya. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah share. Sebenarnya saya bikin analisa itu sudah cukup lama pada saat gold itu sudah mulai turun. Mungkin tak tampilkan di layar saja ya. Kita sambil sambil belajar. Jadi pakai layar di sini. Oke. Ini saya masukkan chartnya di sini jadi supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini gold itu, nah ini kan kalau saya tandai all time high-nya sampai di 2081 ya. Ini ya ada di saya nggak bisa liatin di sini ya, di 2081.82 ini. Tapi udah saya bikinkan garis di sini di 2081 ini ya. Jadi sudah saya bikinkan garis di sini. Kemudian harga emas itu kan langsung turun ya. Nah, ini mapping ini itu udah saya posting di mana, di grup Telegram. Nah, tak masukkan di sini ya untuk grup Telegramnya. Jadi kemarin itu, nah ini saya masukkan itu di tanggal 17 Mei ya untuk mappingnya, dan udah tak kasih keterangan ini bukan mapping, bukan mapping ya teman-teman. Ini bukan mapping, ini proyeksi lah, proyeksi pergerakan harga emas di jangka panjang itu akan seperti apa. Jadi proyeksi saya adalah kalau ini dibuat garis tren ya dari bawah, bukan dari sini ke sini, tapi karena di bawahnya lagi itu ada ada lembah ya, ada ya puncak yang kebalik lah istilahnya kayak gitu ya. Terus kita tarik sampai ke atas ini, akhirnya jadi membentuk seperti ini ya. Ini iklannya tak hapus dulu, gratisan ya teman-teman. Nah, ini saya ambil dari sini terus letakkan di sini, lalu ketemunya itu di sini. Nah, biasanya pola pembalikan arah itu bisa diukur dengan dengan tools ya, namanya adalah Fibonacci retracement. Nah, ini sudah saya pasang dari bawah sini sampai atas sini ya, dari bawah sini sampai atas sini. Nah, pemasangannya itu kan kita nyari di mana dia akan berhenti retrace-nya. Kapan dia akan berhenti retrace-nya ya. Jadi saya letakkan di sini
retrace-nya itu untuk angka nolnya itu di atas, karena kan retrace-nya atau koreksinya itu kan ke bawah, berarti kan yang dicari itu yang ke bawah itu ya. Saya letakkan nolnya itu di atas dan satunya itu di bawah gitu. Nah, biasanya dan itu sering terjadi ya, koreksi itu akan mentok di 61,8. Tapi kalau lebih dari itu berarti arahnya akan lain gitu. Nah, ini proyeksinya berarti pergerakan harga akan seperti ini ya, akan seperti ini. Ini kalau pergerakan harga seperti ini itu sudah benar. Nah, saya pakai pergerakan itu berdasarkan rumus dari, bukan rumus sih, tapi hukum dari Elliott Wave ya. Elliott Wave, saya punya bukunya, ini bukunya Pak Suci. Jadi teman-teman bisa beli bukunya ini di Tokopedia ya. Ini bukunya kayak gini, dicari aja di Tokopedia. Kalau di gambarnya itu terbalik ya di sini ya, teman-teman di stop aja. Bukunya kayak gini. Penulisnya Pak FX Suciharto MM gitu ya. Ini salah satu senior trader juga ya. Yang ini teman saya di XM, sebagai instruktur di XM juga. Jadi teman-teman bisa baca ini ya. Ini materinya isinya daging semua ya, daging semua. Pokoknya ini teknis banget ya. Kalau teman-teman nggak suka hal-hal teknis, ini paling ngantuk baca ini. Tapi ini isinya itu benar-benar daging semua ya. Teman-teman bisa pelajari di materi ini, di materi Pak Suci ya. Silakan, monggo. Nah, kembali ya. Jadi secara hukum Elliott Wave ya, market itu akan balik ke bawah sini. Harusnya dia menyentuh 61,8 lah ya, 61,8 itu ya. Jadi progres, makanya saya bikin proyeksi pergerakannya itu turun sampai sini baru kemudian naik. Tetapi ada kemungkinan lainnya, kalau dia tembus ke bawah berarti dia akan berputar ya, berbalik arah ya, arahnya sudah akan turun gitu. Nah, saya bikin analisa ini dasarnya adalah dari beberapa analis ya. Beberapa analis itu sudah memproyeksikan kalau harga emas bakalan naik ya sampai nanti di akhir tahun 2023, bahkan mungkin di tahun 2024 nanti emas itu juga masih bakalan naik lagi ya, masih bakalan naik lagi. Nah, naiknya itu proyeksinya ada yang memperkirakan sampai 2.200, 2.300 sampai bahkan ada yang 2.400 gitu ya. Kalau kita perhatikan dari kenaikan harga emas ini kan disebabkan juga oleh karena dolar itu kan nggak di backing oleh emas ya. Jadi penyebabnya harga karena dolar dicetak terus-menerus, sedangkan jumlah emas itu terbatas, semakin terbatas ya, kebutuhan untuk emas itu semakin tinggi ya, otomatis terjadi inflasi untuk di emas ini sendiri itu. Dan ada alasan khusus kenapa dolar itu dicetak terus-menerus, karena untuk mengimbangi jumlah barang ataupun jasa yang ada. Kan semakin bertambahnya tahun ya, semakin lama kan barang dan jasa dari umat manusia itu kan semakin bertambah. Otomatis kalau jumlah uangnya itu nggak ditambah, ya harga dari barang-barang itu akan turun ya. Sedangkan ketika harga barang-barang itu akan turun, para pengusaha atau produsen itu nggak suka kayak gitu. Makanya memang dengan sistem dolar nggak di backing dengan emas ini, ada keuntungan seperti itu, bisa dicetak menyesuaikan dengan jumlah barang dan jasa yang ada gitu. Nah, jadi itu alasannya. Makanya wajar kalau harga emas di jangka panjang itu akan semakin naik ke atas. Itu sebenarnya wajar-wajar saja gitu ya. Nah, jadi proyeksi saya adalah harga emas itu kan ini kan sedang mantul atau ya turun sampai di level
0,50-nya atau 0,5-nya dari Fibonacci yang itu terletak di 1943 ya. Berarti kemungkinan kalau turun nanti bisa sampai ke ini 61,8 dari Fibonacci atau di 1910 untuk di level harga emasnya. Berarti kemungkinan akan sampai ke situ. Itu ya, sampai di area sini. Kita lihat saja nanti, mungkin akan saya update di Telegram. Teman-teman bisa ikuti Telegram saya ya. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini, jadi langsung saja akses Telegramnya ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen chat ya, teman-teman bisa langsung di gainhunter.com/free. Sekalian bisa dapat akses kelas gratis dari Gain Hunter ya. Oke, gitu saja teman-teman untuk video kali ini ya, mengenai gold, perkembangan gold seperti apa. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.